Shalom, selamat sore. Baiklah, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama dengan guru-guru, komite dan orang tua yang sudah hadir di tempat ini untuk mengadakan rapat komite. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ada keterlambatan sedikit tadi karena kabel yang proyektor yang kami cari-cari tadi ternyata sedang dipakai anak OSIS untuk dipakai untuk mengikat net volley. Ya, kita lanjut dan saat ini kita akan membahas tentang tantangan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita ini. Memang ada banyak sekali perkembangan, tetapi ada banyak hal juga yang perlu kita perbaiki bersama dan akan kita cari solusi untuk dibereskan bersama-sama. Dan supaya lebih jelas lagi, saya langsung saja diberikan kepada Bapak Jack selaku Kepala Sekolah untuk dapat memberikan gambaran awal. Saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jack, untuk dapat memberikan gambaran awal dan kepada Bapak Jack dipersilahkan. Jadi terima kasih Bu Tessa dan untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Tessa tadi mengenai tantangan kurikulum untuk sekolah kita. Jadi kurikulum ini menuntut kreativitas, diferensiasi, dan proyek P5. Tapi dalam praktiknya ini, guru masih kesulitan menyusun modul ajar yang seragam. Dan juga siswa belum memahami alur proyek P5. Juga asesmen formatif masih disalahpahami. Dan juga fasilitas kita belum mencukupi. Nah, karena itu kita semua perlu untuk menyamakan persepsi atau pandangan dari kurikulum merdeka ini. Betul, Pak. Jadi minggu lalu ada siswa yang datang ke saya, terus dia bilang ke saya bahwa dia memiliki proyek rahasia. Terus di situ saya kira itu proyek dia ikut misi detektif, ternyata itu proyek P5. Oke, jadi di sini sosialisasi ini belum maksimal antara orang tua dan juga murid. Ya, baik, itulah gambaran awal yang sudah diberikan dari pihak sekolah, baik dari Bapak Jack maupun dari Ibu Echa. Dan kepada Bapak Jack dipersilakan duduk. Saat ini saya berikan kesempatan bagi komite dan orang tua untuk dapat memberikan tanggapan, masukan terkait hal-hal yang baru saja dibahas. Dipersilahkan. Terus terang, kurikulum merdeka ini baik secara konsep. Tetapi orang tua butuh penjelasan yang konkret, bukan hanya judul project. Dan tolong pemberitahuan tugasnya jangan di-1. Kami bukan atlet lari jarak pendek. Iya, proyek memang boleh kreatif, tapi jangan sampai membuat gaji orang tua merdeka sebelum akhir bulan. Ya, terima kasih kepada komite sekolah. Kalau sekarang mungkin dari sisi orang tua bagaimana tanggapannya? Kami sebagai orang tua juga bingung harus mendampingi anak kami karena mereka sendiri juga bingung dengan proyek ini. Anak saya eksperimen minyak dan air di kasur. Sekarang pola kasur saya seperti batik modern. Jadi tolong guru-guru harus segera membuat video tutorial. Dan juga jangan semua proyek harus dibeli dengan bahan. Iya, barang bekas kan bisa jadi karya yang bagus. Iya, Pak, betul itu. Ya, baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan baik dari pihak komite maupun juga orang tua. Dan memang di sini kita melihat ada banyak kebingungan ya yang terjadi di sini. Dan mungkin saat ini saya berikan kesempatan bagi pihak guru dan sekolah untuk dapat memberikan tanggapan. Kalau fasilitas sekolah tidak mencukupi, kenapa sekolah tidak menyampaikan? Bukan tidak disampaikan, Pak, tetapi di sini kita memiliki prosedur analisis kebutuhan sebelum dana atau anggaran itu kita Kami hanya perlu transparansi, itu saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya perjelas bahwa tidak ada dana atau biaya yang keluar tanpa persetujuan dari komite. Jadi, kami sebagai guru hanya mengikuti capaian pembelajaran dan modul ajar yang ada. Jika proyek ini tidak sesuai dengan kemampuan orang tua, maka kami sebagai guru siap untuk merevisinya.
Jujur saja, saya juga sebagai guru merasa banyak sekali kendala dalam sekolah kita untuk menerapkan kurikulum merdeka. Pernah satu kali saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat poster mengenai lingkungan, tetapi malah dibuat karakter game. Katanya lingkungan digital sih. Ini rapat atau FTV? Sudah, lanjut saja mengerjakan tugasmu. Ya baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum suasananya semakin memanas, mungkin kita arahkan saja ke bagian solusi. Kita fokus pada hal-hal yang akan kita lakukan secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan mungkin saat ini saya berikan kesempatan kepada para guru untuk boleh memberikan solusi atau tanggapan dan masukan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita mendengar permasalahan yang sedang berlangsung di sekolah kita tentang kurikulum merdeka ini, dan tadi juga sudah ada tanggapan dan keluhan dari para komite sekolah dan para orang tua murid, dan di sini kami guru memberikan solusi. Yang pertama itu modul ajar dibuat kolaboratif dengan tentunya ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu guru harus menganalisis capaian pembelajaran bersama, kemudian menyusun ATP yang saling terhubung, dan menyusun modul ajar dan rubrik assessment, dan tahapan keempat itu validasi bersama tim kurikulum. Bimbingan konseling siap memperkuat karakter P5, yaitu tahapan-tahapan pertama itu identifikasi perilaku dominan di dalam kelas, kedua itu konseling minimal 10 menit di dalam kelas, ketiga itu kolaborasi dengan wali kelas untuk membantu progres. Ya baik, sudah jelas ya. Terima kasih kepada Ibu Natal. Dan saat ini untuk bagian fasilitas dan dukungan belajar bagaimana? Jadi perpustakaan akan membuka pojok proyek kurikulum merdeka yang bertahapkan. Yang pertama, menyediakan bahan bekas yang aman. Yang kedua, menyusun paduan proyek yang sederhana. Dan yang terakhir, membuat ruang kreativitas terbuka setiap hari Jumat. Untuk tutorialnya kami akan membuat video dengan durasi 2-3 menit agar supaya orang tua tidak hanya seperti menonton drama Korea saja. Ya baik semuanya, jadi setelah semua solusi yang sudah kita paparkan bersama, semua tanggapan, tadi juga kita sudah sempat diskusi ya. Saat ini kita masuk pada kesimpulan yang dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang akan kita lakukan bersama, yang saat ini akan dibawakan oleh Bapak Jack. Pada Bapak Jack dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini 7 langkah aksi yang kita sepakati
yaitu yang pertama ada workshop bulanan untuk para orang tua, dan yang kedua itu ada setiap proyek wajib memiliki video tutorial, dan ketiga bahan proyek harus hemat dan fleksibel. Yang keempat, perpustakaan dan bimbingan konseling harus mengoptimalkan pendampingan. Yang kelima, pemberitahuan proyek minimal H3 atau hari yang ketiga sebelum proyek dimulai. Dan yang keenam, WA satu pintu dengan admin yang ramah. Yang ketujuh, ada modul ajar yang dibuat kolaboratif dengan tahapan yang jelas. Baik, komite setuju dengan apa yang diambil sekolah? Ya, kami juga setuju. Ya baik, jadi saya kira sudah semuanya ya. Stefa, semua sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pak Jam. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Jadi kurikulum Merdeka ini memang menantang. Tapi dengan kerjasama kita semua, pasti tantangan ini bisa jadi peluang untuk sekolah kita. Dan saat ini kita masuk pada doa tutup dan minta kesediaan oleh Ibu Natal untuk dapat memimpin kita dalam doa.